Sementara di kursinya Helena gemetar memegang tangannya. Kenapa namanya sama sekali tidak disinggung? Padahal dia jelas-jelas sudah memberikan informasi tentang dirinya pada EO acara, bahwa Saga memilih tempat ini karena kenangan mereka. Wajahnya mulai pias ketika pandangannya bertemu dengan sekretaris Han. Laki-laki itu tersenyum tipis lalu memalingkan wajah menuju podium. Helena hanya menjadi pemanis dan tamu undangan yang bahkan namanya tidak ada dalam daftar ucapan terima kasih. Tempat duduknya yang berada di depan di samping Saga bukan karena prestasi dan pencapaiannya, tapi karena campur tangan Han. Tapi kenapa? Jelas-jelas aku melihat wartawan berbisik. Saat melihatku tadi, mereka juga menyapa aku dengan ramah, walaupun memang tidak menanyakan apapun. Tapi kenapa? Aku bahkan udah membocorkan semua informasi penting tentang hubunganku dan Saga. Sambil mencoba menenangkan diri, dengan tangan gemetar dia memeriksa HP-nya. Memeriksa berita yang sedang trending. Namanya sama sekali tidak ada, hanya ada Antarna Group dan Danau Hijau. Sial, kemana wartawan sialan itu? Sudah menerima uangku tapi dia tidak menulis artikel apapun. Pandangannya beralih menatap podium. Di sana Saga yang akan selalu mencuri perhatian dimanapun dia berada. Sangat tampan, sangat percaya diri, dan sangat mempesona. Semua hal indah yang selalu jadi miliknya. Saga sudah berada di atas podium. Suasana menjadi lenggang, tercipta dengan sendirinya. Semua orang terdiam, tersihir dengan keberadaan Saga. Mereka semua ingin mendengar kata-kata indah apa yang akan disampaikan oleh orang paling berjasa dalam pembangunan tempat ini, oleh Presiden Antarna Group, yang mungkin selama ini hanya mereka dengar namanya, mereka lihat dalam berita-berita bisnis di TV atau di internet. Selamat siang semuanya. Suaranya yang ringan namun terdengar dengan sangat jelas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir pada hari ini dan juga membantu proyek Antarna Group sehingga semua bisa berjalan tepat waktu tanpa ada kekurangan. Dia turun dari podium menundukkan kepalanya kepada semua lapisan masyarakat yang ada. Semua orang menyambut dengan tepuk tangan yang meriah. Antarna Group bukanlah apa-apa tanpa dukungan dari kalian semua. Terima kasih atas ketulusan dan cinta masyarakat untuk mendukung kami selama ini. Danau Hijau adalah tempat yang sangat indah, apalagi matahari terbit yang dilihat dari kursi itu. Saga menunjuk kursi putih agak jauh dari panggung. Itu tempat Tania memakainya dulu. Aku akan mengajak istriku untuk menikmati matahari terbit di tempat ini. Jadi aku harap kalian semua pun bisa menikmati tempat ini dengan bahagia. Dengan ini, aku menyatakan tempat ini terbuka untuk umum. Nikmati dan jaga agar tetap seperti ini sampai kapanpun. Tepuk tangan membahana lagi. Sambutan singkat yang sama sekali tidak menunjukkan apa-apa. Tidak menunjukkan bahwa dia orang hebat dan yang berjasa, atau tidak menunjukkan bahwa Antarna Group adalah kerajaan bisnis raksasa yang bisa melakukan apapun. Dia hanya memberi satu info dalam sambutannya. Dia mencintai istrinya, melebihi kenangan bersama mantannya. Sorot kamera masih mengantarnya sampai ke tempat duduknya. Senyum di wajah Helena udah tenggelam sedari tadi. Dia tidak peduli kamera TV yang mengambil gambarnya. Kenapa kamu jahat sekali, Saga? Lirih dia menundukkan kepalanya. Apakah tidak ingat sepenting apa tempat ini bagi kita? Hentikan, aku tidak mau mendengar apapun darimu. Kalau kau tidak mau malu karena Han menyeretmu dari tempat ini, duduk dan tersenyum saja seperti tadi sampai acara selesai. Saga bicara tanpa menoleh pada Helena. Sampai acara selesai, tidak ada yang menyebut nama Helena. Bahkan, realisi yang diberikan kepada media tidak ada yang menyinggung sedikit pun tentang kisah masa lalu pertemuan Saga dan Helena di Danau Hijau. Cerita kehidupannya seperti tidak pernah ada. Bahkan dia meninggalkan acara sebelum berakhir. Dia menangis sepanjang jalan menuju mobilnya terparkir. Semua cerita tentangnya sudah rampung. Di dalam mobil dia menelpon seseorang. Noah, satu-satunya orang yang bisa dia pakai untuk bersandar pun tidak bisa dihubungi. Dia membanting HP-nya kesal, lalu memutar kemudi keluar dari keramaian. Helen menepikan kendaraannya, mengambil kembali HP yang dia banting tadi, menelpon nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sial, kemana dia?
Padahal aku sudah membayarnya untuk menulis artikel. Tapi tidak ada berita sama sekali tentangku ini. Gadis itu benar-benar udah kalah. Di kamar hotel Presidential Suite Room, Saga menendang kaki Han keras. Laki-laki itu hanya meringis sedikit, menahan agar dia tetap berdiri di posisinya. Kau mau mati ya? Kenapa membiarkan Ellie datang hari ini? Lalu mencengkeram jas yang dipakai sekretaris Han, mendorongnya sampai dia terjerembab ke belakang. Kau tidak mungkin tidak tahu kalau dia datang, kan? Berteriak dengan keras. Sudah sekian lama dari sejak terakhir kalinya dia berteriak pada Han, kecewa dengan hasil pekerjaan Han. Maafkan saya, Tuan Muda. Bangun dari posisinya terduduk lalu menuju sofa, menepuk sofa dengan tangannya. Duduklah, Anda mau minum apa? Saga hanya mendesah, tapi dia duduk tempat Han yang menepukkan tangannya tadi. Han meninggalkannya, membuka kulkas, mengambil sebotol air dingin. Dia membuka tutup botolnya lalu menyerahkannya pada Saga. Silakan Tuan Muda. Saga sudah duduk bersandar di sofa, memandang sekretarisnya itu. Cih. Dia menyambar botol, meminum hampir separuh, lalu menyerahkan botol kembali ke tangan Han. Duduklah biar aku dengar apa rencanamu. Suaranya masih sangat kesal, ingin menghancurkan Han dengan tangannya. Terima kasih Tuan Muda. Han duduk dengan tenang lalu mulai menjelaskan. Begitulah dia bahkan tidak akan merubah air mukanya hanya karena mendapati kemarahan Saga. Perihal kedatangan Helena ke peresmian Danau Hijau, Han tahu kalau Helena akan memakai simpati publik untuk menggulirkan isu tentang cinta pertama Tuan Saga. Dia mendekati EO acara secara pribadi sampai membeberkan siapa dirinya dan kedekatannya dengan Saga. Meminta seorang wartawan media online untuk menuliskan artikel pada saat peresmian acara. Han tahu semua itu, tapi dia membiarkan Helen berada di atas angin dengan mendapat undangan resmi acara hari ini. Begitu pula tempat duduk yang juga berdekatan. Saya hanya ingin menunjukkan padanya kalau dia udah berakhir, bahwa Anda sama sekali tidak memiliki emosi kenangan apapun tentang Danau Hijau. Selain ini adalah wujud bukti antarna grup pada masyarakat, walaupun dia ada di samping Anda, tapi dia seperti orang asing yang tidak dikenal. Saya rasa itu akan jadi pukulan telak yang membuatnya tidak mengganggu Anda lagi, baik melalui Noah, ibu Anda, atau Nona Dania. Saga mendesah, menyandarkan kepala di sofa. Tapi sebentar saja senyuman tipis itu muncul. Dia bahkan mengacak rambutnya dengan kedua tangan. Lalu selang tidak lama udah terdengar tawa dari bibirnya. Sepertinya dia senang dengan penjelasan Han. Seharusnya aku tahu kau tidak sebodoh itu. Dan saya ingin Anda melihat bagaimana reaksi Nona Dania setelah Anda bersama dengan Helen hari ini. Kau mau mati? Besar lagi, apalagi saat Han membawa-bawa nama Dania. Tidak Tuan Muda, kalau Nona menunjukkan perasaannya, dia pasti akan cemburu nanti. Saat Anda pulang, dia pasti akan sangat kesal pada Anda. Anda tidak perlu marah dan reaksi Nona yang seperti itu. Saat Anda pulang, dia pasti akan sangat kesal pada Anda. Anda tidak perlu marah dengan reaksi Nona yang seperti itu. Karena itu rencana gampangnya. Saya sudah lelah dengan gengsi Anda dan kebodohan anak muda. Kalau kalian udah menunjukkan kecemburuan masing-masing, tinggal menyatakan perasaan. Gampang kan? Semua akan hidup damai kembali. Kau benar-benar mau mati ya? Semalam aku udah bertengkar dengannya. Menggeram kesal, bahkan menendang sofa yang diduduki Han. Kalau Nona cemburu, berarti dia udah membuka hatinya untuk Anda kan? Saya akan menyiapkan pesta kejutan setelah ini. Anda bisa menyatakan perasaan Anda yang sebenarnya padanya. Benarkah? Saga terlihat berpikir, cemburu. Benar, jelas-jelas selama ini cuma dia yang menunjukkan perasaannya pada Dania. Walaupun gadis itu dengan bodohnya tidak pernah menyadari perasaannya. Dia ingin melihat Dania cemburu, kalau perlu dia ingin membuat istrinya itu menangis kesal. Saga senang dengan rencana ini. Dia menunjuk kaki Han dengan sorot matanya. Sakit. Han meraba kakinya, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak Tuan Muda. Maaf. Lirih menepuk bahu Han. Aku tahu kamu tidak akan pernah mengecewakanku. Anda tidak perlu minta maaf. Saya yang seharusnya minta maaf karena udah membuat Anda tidak nyaman. Saga masih menepuk bahu Han.
menunjukkan sikap terima kasihnya. Karena Han selalu tahu apa yang ia inginkan, selalu berada di sampingnya dulu, sekarang, atau sampai nanti juga. Baiklah, aku mulai mau mandi. Bangun dari duduk, kita selesaikan malam ini, lalu pulang. Aku ingin bertemu Dania dan melihat wajah cemburunya. Semoga Anda benar-benar cemburu, Nona. Kalau tidak, habislah aku. Pesta kedua akan kembali berlangsung dengan para pejabat kota, petinggi perusahaan, dan orang-orang yang akan silih berganti menyapa dan menjilat jika ada kesempatan. Ini akhir pekan yang panjang. Jen dan Sophie terkurung di dalam rumah, menggagalkan semua rencana yang udah mereka susun demi kakak ipar. Tidak, demi hidup mereka yang lebih tenang ke depannya. Sekarang, semboyan hidup mereka adalah dekat bersama kakak ipar. Semakin dekat, semakin baik, karena kakak ipar yang bahagia akan membuat kakak Saga jauh lebih bahagia. Hal apa lagi yang dibutuhkan demi kedamaian rumah ini? Jika kakak Saga mereka senang, maka semua akan berjalan dengan baik di semua isi kehidupan. Di rumah utama, semuanya duduk manis di depan TV. Pak Mun udah menyiapkan 3 buah jus buah segar dan potongan buah dalam mangkuk kaca, beserta sekotak stroberi kesukaan semua penghuni rumah. Jen muncul dari depan rumah membawa sekantong belanjaan yang baru diantar ojek online. Dia menyembunyikan kantong belanjaannya di balik punggungnya saat berpapasan dengan Pak Mun. Pak Mun, kami boleh kan ngambil keripik ya? Masa suasana begini harus makan buah lagi? Yang diajak bicara tidak menjawab, karena tanpa perlu dijawab pun, dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Jen sekarang. Tapi tentunya Jen tidak peduli, sorot mata tidak suka Pak Mun. Sementara Dania coba giling kepala, menyaksikan perang dingin antara mereka. Dia menaikkan kakinya ke atas sofa dan meletakkan bantal di atasnya, mendekap dalam pelukannya. Pak Mun bisa istirahat sekarang, udah nggak apa-apa kok. Dia merasa tidak nyaman, karena Pak Mun setelah meletakkan makanan di atas meja, dia tetap berdiri tidak jauh dari duduk Dania. Tidak apa-apa Nona, seperti mengatakan dia seharusnya memang melakukan hal itu. Kalau mau nonton, Tuan Saga juga, duduklah. Dania menunjuk sofa di sampingnya. Kalau Pak Mun merasa tidak nyaman, bisa ambil kursi yang lain, tapi saya minta Pak Mun duduk. Laki-laki itu menganggukkan kepala, lalu entah pergi kemana. Dia udah muncul membawa sebuah kursi. Dia duduk tidak jauh dari sofa Dania. Tempatnya duduk bisa dengan jelas melihat apa yang sedang dilakukan Dania. Wanita itu mengambil sekotak stroberi dan meletakkannya di atas bantal di depannya. Dia makan sudah dengan lahap, sambil mendengarkan salam pembuka dari para jurnalis media TV. Mereka mendengarkan seremonial pembukaan dan juga acara hiburan. Kak Jen, ramai sekali. Untung kita tidak ke sana. Sophie mulai membuka satu keripik kentang besar di tangannya. Mulai memasukkan ke mulutnya, kerenyahan yang tiada bandingnya dengan buah yang ada di dalam mangkuk di atas meja. Kakak ipar mau? Enak tahu daripada itu. Sophie menunjuk stroberi yang sedang dinikmati Dania. Sudah, makan aja sepuas kalian. Nanti aku ambil sendiri kalau mau. Pak Mun semakin terlihat tidak suka. Fokus kembali ke TV. Para penyanyi nasional memeriahkan panggung dengan lagu-lagu mereka. Ada beberapa orang naik ke dan membuat banyolan-banyolan dengan kata-kata mereka. Semua terlihat sangat terhibur. Tuan Saga datang. Ya Tuhan, dia terlihat sangat tampan. Walaupun ada di tengah kerumunan orang begitu. Apa yang aku pikirkan? Kak Saga muncul, dia keren sekali ya. Kakak ipar aku iri padamu. Bagaimana kau bisa menikah dengan orang sekeren Kak Saga? Jen seantusias biasanya kalau membicarakan Saga. Menepuk-nepuk bahu Sophia di depannya meminta persetujuan. Kau juga beruntung punya kakak sekeren Kak Saga kan? Membalikan kata-kata Jen. Sophie dan Jen tertawa sambil memegang keripik masing-masing. Kenapa ada Kak Helen di sana? Kamera TV menunjukkan sesosok cantik yang sedang duduk dengan elegannya. Senyum secara matahari yang tampak di bibirnya. Jen dan bisa Sophie panik dan saling pandang bersamaan melihat ke arah Dania. Apa Kak Saga mengajaknya? Memandang Dania lagi. Kakak ipar enggak diajak Kak Saga apa?
tidak sadar kalau pertanyaannya itu akan menyulut Epi. Sophie mencubit tangan Jen yang tidak tahu tempat bertanya. Dan ia diam, wajahnya udah tampak murung. Ia memasukkan stroberi ke mulutnya, tidak menggubris yang dikatakan Jen. Tuan Sage memang tidak mengajaknya. Kemarin hanya sekretaris Han yang mengajaknya, tapi dia menolak. Dia ingat, bahkan dia menanyakan tentang keberadaan Helen. Apa akan datang di peresmian atau tidak? Tapi jawaban sekretaris Han hanya jawaban menyebalkan seperti biasanya.